Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sheila Lestari. Di sini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman semua mengenai salah satu materi Risalah Nur yang terdapat dalam kitab Al-Ma'ad Cahaya Ketiga, yaitu Risalah Mahabbah. Namun sebelum itu, mari kita simak ayat berikut ini. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Menurut Badiu'Zzaman Said Nursi, cinta terbagi menjadi dua, yaitu cinta hakiki dan juga cinta majazi. Cinta hakiki adalah cinta yang disandarkan kepada sang pemberi cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan cinta majazi adalah cinta yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang diberikan cinta. Sebagai perumpamaan, ada seorang raja yang memberikan apel kepada dua orang pelayan. Ketika sang raja memberikan apel kepada pelayan pertama, pelayan tersebut memberikan respon cinta kepada sang raja, dan itu merupakan bentuk dari cinta hakiki. Namun, ketika sang raja memberikan apel kepada pelayan kedua, pelayan tersebut memberikan rasa cinta atau menunjukkan respon cinta kepada apel tersebut, dan itu merupakan contoh dari cinta majazi. Teman-temanku sekalian, perlu diyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk cinta itu sendiri. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin harus bisa mengalihkan cinta majazi tersebut kepada cinta hakiki dengan cara melihat cinta sebagai sesuatu yang fana. Karena ketika kita lebih dulu meninggalkan sesuatu yang fana, maka kita tidak akan kecewa. Terdapat 3 poin penting yang dijelaskan oleh Badiu'Zzaman Said Nursi di dalam bab ini. Yang pertama adalah operasi bedah hati. Ada sebuah kalimat yang sering dijadikan wirid oleh Badiu'Zzaman Said Nursi untuk mengosongkan hati dari segala sesuatu yang fana. Kalimat itu berbunyi, Ya baqi antal baqi, Ya baqi antal baqi, yang artinya, wahai yang maha kekal, hanya engkaulah yang maha kekal. Wahai yang maha kekal, hanya engkaulah yang maha kekal. Kalimat ini sering diucapkan oleh Badiu'Zzaman Said Nursi ketika beliau mulai terlena dengan kehidupan dunia, hingga rasa kecewanya dan kesalnya mulai menghilang. Pengulangan kalimat Ya baqi antal baqi pada kalimat pertama merupakan operasi bedah hati untuk mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah, yaitu seperti sifat keduniawian. Seperti halnya operasi bedah hati yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kalimat pertama ini tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi juga harus dihayati dan juga dimaknai. Teman-temanku sekalian, dunia adalah tempat untuk mengumpulkan bekal akhirat. Maka jangan jadikan dunia sebagai tujuan, tapi jadikan dunia sebagai batu loncatan untuk menuju akhirat. Kita boleh cinta kepada dunia, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai cinta itu lebih condong kepada ciptaannya. Karena kesalahan yang membuat manusia menanggung siksa yang amat pedih ialah ketika manusia menggunakan cinta yang tak terbatas kepada wujud-wujud yang fana, sehingga ia mengalami bakaran siksa melalui sebuah perpisahan. Kemudian, pengulangan kalimat Ya baqi antal baqi pada wirid kedua merupakan obat untuk menghilangkan rasa sakit setelah operasi pembedahan hati. Makna dari kalimat yang kedua adalah Cukuplah engkau wahai Tuhanku sebagai zat yang maha kekal. Kekekalanmu menggantikan segala sesuatu. Karena engkau ada, maka segala sesuatu pun menjadi ada. Sahabatku, yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ia akan kembali dengan keadaan yang lebih baik. Kemudian, poin yang kedua adalah sungguhnya dalam diri manusia itu terdapat hasrat keabadian. Sebagai perumpamaan, ketika seorang memiliki sesuatu yang sangat ia cintai, maka ia akan menganggap sesuatu itu akan abadi. Sampai ketika sesuatu itu hilang atau rusak, maka ia akan sangat kehilangan dan sangat bersedih akan hal itu. Pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan rasa ingin keabadian? Jawabannya adalah karena Allah itu abadi. Jika Allah tidak menciptakan sifat tersebut, maka manusia tidak akan menginginkan Allah juga. Maka harus digarisbawahi teman-teman semua bahwasanya cinta itu harus diberikan kepada sang pemberi cinta, dan cinta itu tidak layak diberikan kepada yang diberi cinta. Meskipun orang tua telah melahirkan kita dan merawat kita dengan sepenuh hati, atau seorang yang telah menolong kita dengan sepenuh jiwa dan raganya, namun semua itu tidak sebanding dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian, pada poin yang ketiga, Badiu'Zzaman Said Nursi menjelaskan bahwa 1 detik yang dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan bernilai lebih. Dan 1000 jam yang dihabiskan kepada selain Allah, maka itu akan bernilai sedetik saja.
Dan perlu diketahui teman-teman, meskipun manusia merupakan makhluk yang fana di dunia, namun manusia diciptakan untuk kekal di akhirat. Baiklah teman-teman semua, dari risalah Mahabbah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya segala sesuatu yang disandarkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah fana, dan tidak ada cinta yang lebih layak disandarkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.